Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahaisa Itutakia dari Pendidikan Biologi A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Setiap negara pasti menginginkan kebersatuan rakyatnya di tengah-tengah berbagai macam perbedaan yang ada. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia ini memiliki keanekaragaman yang melimpah pada rakyatnya, seperti ras, suku, agama, bahasa, perilaku, budaya, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, tentunya perlu upaya untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, agar dapat terwujud integrasi nasional yang maksimal di Indonesia sehingga dapat tercapai juga cita-cita bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu pengertian dari integrasi nasional secara etimologi. Integrasi nasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Selanjutnya itu pengertian secara terminologis. Menurut Safruddin Bahar, 1996, integrasi nasional ini adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua yaitu menurut Riza Nur Arfani tahun 2001, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Yang ketiga menurut Julianti Suroyo 2002, integrasi nasional ini merupakan bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Keempat, menurut Ramlan Surbakti 2010, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nah, dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat kita lihat dari tiga aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan sosial budaya. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi yang pertama, integrasi politik. Dalam integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal ini menyangkut tentang bagaimana hubungan kelompok elit dan massa seperti pejabat dengan rakyatnya guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Selanjutnya yaitu dimensi horizontal yang menyangkut hubungan tentang masalah teritorial antar daerah, suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi ini artinya saling ketergantungan antar daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, dengan sifat saling ketergantungan ini, masyarakat-masyarakat yang berbeda kondisi dan latar belakang dari berbagai daerah akan saling bekerja sama serta berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Yang ketiga yaitu integrasi sosial. Dalam integrasi sosial ini terjadi proses penyesuaian dari berbagai keberagaman di masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Keberagaman ini berupa etnis, ras, bahasa, agama, kebiasaan, dan sebagainya. Nah, namun walaupun Indonesia ini sudah berupaya dengan keras untuk menciptakan dan menjaga integrasi nasional, masih ada beberapa kasus yang terjadi yang tentunya membahayakan serta mengancam integrasi nasional. Contoh kasus yang mengancam integrasi nasional yang saya ambil di sini adalah kasus terorisme bom Tamrin pada tahun 2016 silam. Teror bom ini terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 di pagi hari sekitar pukul 10. Peristiwa bom ini merupakan serangan bom bunuh diri dengan ledakan pertama yang terjadi di sekitar Gedung Cakrawala dan dilanjut dengan ledakan kedua di pos lantas depan Sarinah. Setelah 2 kali teror bom, terjadi peristiwa penembakan di sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Tamrin. Korban peristiwa ini adalah 8 orang meninggal dunia, 4 diantaranya pelaku penyerangan. 24 orang lainnya luka-luka termasuk polisi. Peristiwa ini menjadi dikenal dengan istilah bom Sarinah atau bom Tamrin. Nah, terorisme ini merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Peristiwa teror ini tentunya memberikan dampak yang tidak baik bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Aksi terorisme ini tentunya dapat mengancam stabilitas keamanan, menimbulkan konflik horizontal, menimbulkan perpecahan, dan berbagai dampak negatif lainnya. Peristiwa teror bom Sarinah ini membuat sistem pertahanan dan keamanan tidak hanya di Jakarta menjadi diperketat untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama. Sistem keamanan di Indonesia menjadi diperkuat dan masyarakat diberi pembinaan terkait apa saja yang perlu diwaspadai dan dilakukan jika terjadi serangan teroris kembali.
Nah, bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam etnik dan memiliki ikatan primordial yang kuat. Berdasarkan hal tersebut, integrasi nasional telah menjadi suatu hal yang sangat penting dan perlu kita jaga dengan baik. Integrasi nasional juga diperlukan oleh bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia dapat bersama-sama membentuk kesatuan yang utuh, sehingga dapat terhindar dari berbagai macam konflik serta tidak mudah terpecah belah. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.